Ya kalau menjadi keluarga Nyaman yang aja. ideal itu, menurut Mbak Eni sendiri seperti apa sih definisi keluarga yang ideal? Aduh, kalau saya ya yang dalam lingkup keluarga itu ya tadi yang pertama ada relasi kesalingan, saling menghargai, mengetahui potensi masing-masing gitu kan. Jadi kalau saya sebagai istri support beliau untuk bekerja atau beraktivitas di luar, berkarya di luar, begitupun sebaliknya. Tapi itu pun juga tidak dengan terus saya meninggalkan atau melupakan hak dan kewajiban saya sebagai ibu dan sebagai istri gitu. Jadi saya diberi keleluasaan berkarya di luar, misalnya seperti ini ngobrol sama Mbak Gesmi gitu. Tapi saya pun ingat nanti kalau misal anak-anak ini sudah ditata di rumah gitu. Jadi mereka pun tidak ada beban bagi kami kalau kita harus meninggalkan rumah gitu kan. Karena sama seperti support system yang saya berikan ke Bapak ya. Mungkin beliau itu bisa all out di luar berkarya gitu kan, bekerja itu karena beliau ini yakin bahwa kami yang di rumah ini tertata baik, aman, nyaman gitu kan, dan mensupport, mendoakan beliau. Jadinya kan enak, orang kalau disupport dengan kondisi seperti itu kan enak aja kerjanya kan, mau berkarya apa aja enak. Begitu pun juga saya, jadi kalau saya berkarya di luar harus ada support system untuk di rumah untuk bisa membuat anak-anak nyaman sehingga saya pun nyaman bekerja di luar. Gitu. Jadi bisa dikatakan dengan kata lain istri itu atau Mbak Eni ini menjadi sosok sentral di keluarga untuk mendapatkan keluarga yang ideal. Bisa dikatakan katanya seperti sih itu, ilmunya begitu ya, tapi kayaknya nggak juga, kami sentral semua deh kayaknya. Karena kalau misalnya Bapak misalnya kalau di rumah lagi bad mood gitu ya semuanya jadi bleret gitu. Bleret ya apa ya? Bahasa Jawanya bleret. Ikutan jadi ini. Jadi anak saya misalnya ada yang sakit atau semuanya juga merasakan. Begitu juga dengan saya misalnya kalau saya lagi moodnya lagi nggak enak gitu, terus anak-anak paling merasakan itu kenapa gitu. Jadi memang saya rasa kalau paling center sih enggak ya, semua center, semuanya menjadi menjadi lampu di kehidupan kami. Nggak ada yang paling mencorong, nggak ada. Nah kalau Bapak biasanya kalau bad mood atau stres tentang pekerjaan itu biasanya apa sih Bu? Maksudnya yang Ibu lakukan untuk menyemangatinya? Iya, ya yang pertama gitu. Yang pertama sih biasanya saya sama anak-anak tuh udah tahu Mbak Gesmi. Jadi apalagi kalau misalnya itu terus dari saya ke anak-anak biasanya saya ngasih pengertian ke mereka. Abah lagi gini, kita ini ya behave ourselves ya gitu. Maksudnya jangan berantem kayak gitu anak-anak mengerti gitu. Terus nanti saya ke abahnya, ke bapak joke aja tentang anak-anak gitu aja sih. Tadi gini lo lucu gini. Jadi sedikitlah mengalihkan gitu. Terus guyon-guyon gitu. Ya minimal ngecharge lah ya. Nek baterai dicas sithik ngono lah Mbak. Begitu kira-kira. Tapi sebenarnya hal itu kan sama lah di semua keluarga juga begitu. Begitu juga dengan keluarga kami sama semuanya sama nggak ada keluarga yang spesial yang lainnya. Tapi kan biasanya kalau ini tokoh-tokoh apalagi menteri, politikus pasti berbarengan nih dengan adanya isu-isu negatif. Nah anak-anak kan pasti juga menggunakan media sosial nih ya Bu ini. Nah ini bagaimana untuk memberi pengertian kepada anak jika abahnya nih diterpa ada isu-isu negatif seperti itu? Iya, kalau isu negatif sih ya sebelum jadi menteri pun juga sudah kenceng itu anginnya kan, kenceng anginnya ya. Nyari diksinya lumayan. Jadi artinya bukan sesuatu hal yang baru dan kami pun juga tahu dari awal itu, apalagi dengan anak-anak sekarang yang gede juga udah gede gitu kan, jadi udah mulai ngerti bahwa apa yang menjadi prinsip-prinsip Bapak itu pasti membawa konsekuensi. Ada yang suka, ada yang tidak suka, dan itu biasa, dan banyak orang mengekspresikan kesukaan maupun ketidaksukaan mereka itu dengan berbagai macam. Kalau ditanya sebagai istri dan perempuan ya kadang-kadang sedih juga baca-baca begitu ya Mbak Gesmi. Tapi ya gimana lagi, memang orang beragam. Tapi ini pun juga malah justru sebuah proses bagi saya pribadi nih sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu untuk menjadi lebih kuat lagi gitulah ceritanya lah gitu. Karena dan alhamdulillah kami punya orang-orang yang sangat mendukung. Kami punya Paros Pini Sepuh yang selalu ada buat kami dan itu sangat kami syukuri sekali. Orang-orang yang selalu menarik kaki kami turun pada saat kami terbang ketinggian dan yang selalu membantu kami bangkit pada saat kami jatuh. Gitu Mbak Gesmi, alhamdulillah. Tapi ada nggak sih titik terendah pada waktu itu misalnya Bapak diterpa angin-angin ya, isu negatif itu? Ada Nah pasti. itu waktu itu gimana Bu perasaannya? Apa sih yang
akhirnya Ibu lakukan supaya untuk mengembalikan lagi rasa nyaman, maksudnya kembali lagi ke dunia sosial tanpa memperhatikan isu-isu itu seperti Kalau apa? saya sih lebih prefer nguatin anak-anak. Ya, waktu awal-awal itu, karena waktu itu memang yang dulu yang pertama kali itu bukan hanya saya dan beliau saja yang you know what ya, tapi sayangnya orang-orang ini kadang kan juga menyerang ke anak-anak kami gitu kan, jadinya nah itu yang saya sayangkan, jadi saya harus nguatin mereka, jadi saya beri pengertian, gimana dek, ada gini-gini gimana dek, nggak apa-apa aku udah ini, kamu di sekolah ada yang nanyain nggak, misalnya saya nanya gitu, ada, terus kamu jawab gimana, dan mereka menjawabnya ya seperti yang kami harapkan. Dan itu memang keluar dari hati mereka sendiri bahwa I stand with my father gitu. Jadi memang ini resiko dan mereka tahu itu gitu kan. Kalau yang kecil kan mungkin waktu itu belum paham ya. Karena masih kelas 1 SD kan masih belum ngeh ya. Tapi kalau yang gede-gede udah tahu. Ya abahku memang begitu gitu. Jadi karena memang dari awal sih sebenarnya. Tapi memang memberikan pengertian kepada mereka ini yang memang kunci ya. Karena kalau saya sih ngerasanya kalau anak-anak aman, nyaman, kuat, ya itu yang menguatkan kami gitu loh. Ya selain orang-orang yang memang support kami selalu gitu, Mbak Gesni. Ya doain aja lah. Itu biasanya tapi Bapak langsung memberikan pengertian ke anak atau biasanya Ibu saya yang sebenarnya biasanya saya Ibu karena Ibu lebih dekat kepada anak ya, karena dan saya punya waktu lebih ya. Dan saya sering membersamai mereka. Kalau kegiatan saya berorganisasi kan nggak terlalu banyak ya. Kalau misalnya ada acara aja saya join gitu. Kalau tidak kan saya selalu pulang ke rumah bersama anak-anak. Kalau Bapak kan mungkin sampai malam, anak-anak udah pada tidur, berangkat juga anak-anak masih gitu deh. Jadi lebih banyak ke saya, itu pun juga ngobrolnya ngobrol santai kok, nggak yang tapi kan gimana? Misalnya nih Bu, Bapak pergi keluar kota, Ibu juga seperti hari ini kan ada jadwal untuk pergi keluar kota. Nah ini anak-anak pernah komplain nggak sih kalau Ibu dan Bapak pergi keluar kota dan mereka di rumah gitu? Kalau nggak dipamiti ya komplain, tapi kami kan nggak pernah pamit, nggak pamit. Jadi artinya udah kami kasih tahu dulu gitu loh, dan kami pun selalu nyediain ya itu tadi domestic support system agar kami pun pada saat berkegiatan di luar nyaman untuk melakukan itu. Kalau kami yakin anak-anak tertata baik di rumah, ada yang nemenin, pokoknya udah tercukupi semuanya gitu. Yang penting komunikasi juga lancar. Oh iya dong. Saat ini juga kan bisa video call ya Bu dengan gampang. Iya. Jadi dan saya juga nggak sering-sering kok Mbak ninggalin mereka. Paling minimal salah satu di antara kita. Iya. Nah kalau menurut Ibu sendiri hal yang paling penting untuk dimiliki seorang ibu rumah tangga supaya keluarga itu tetap harmonis apa sih? Aduh, susah banget ini ya. Ini pertanyaan pamungkas untuk menutup acara sebentar lagi. Dong. Saya nggak ngerti deh, tapi saya ini deh yang ngobrolin yang saya lakuin aja kali ya. Kalau nggak tahu deh ini sufficient buat yang lain, suitable buat yang lain atau tidak ya. Tapi kalau saya ngerasanya bagaimana kita mensupport pasangan hidup kita dengan apa yang menjadi keputusan maksudnya kegiatan yang diputuskan bersama. Jadi pada saat awal Abah berkegiatan dengan value atau kan prinsip-prinsip yang beliau usung ini kan saya udah tahu dari awal dan saya menyetujui dan mensupport itu. Jadi nggak heran. Nah ini makanya komunikasi yang baik. Nah itu aja. Jadi nggak bikin orang atau salah satu pihak suka kaget-kaget gitu aja lah. Komunikasi yang baik itu penting, baik antara pasangan maupun ke anak-anak ya, dikondisikan gitu, diberi pengertian lebih baik tahu dari kita daripada tahu dari media atau dari orang lain, dan itu value yang diterima anak-anak jauh lebih enak gitu ya Mbak ya. Itulah komunikasi yang baik aja, sesibuk apapun. Sekarang media kayaknya, maksud kita punya handphone, setiap saat juga bisa WA, kita punya WA grup ke anak sama anak-anak, jadi kadang-kadang cuman misalnya perang emoji gitu. Perang emoji, receh banget, tapi itu nyenengin gitu buat anak-anak itu, oh abahku ada kok gitu, sesibuk apapun tetap ini gitu. Ya hal-hal ringan yang memang malah justru menjadi recharge yang luar biasa buat kita berkegiatan gitu Mbak. Dan itu tadi dah saling menghormati, relasi kesalingannya dijaga, komunikasi positifnya dijaga gitu. Enak nanti, insya Allah enak. Komunikasi, saling menghargai, dan juga merecharge ya, meskipun hal-hal yang simpel, yang kecil-kecil. Baik, Mbak Edi Retno, terima kasih atas informasinya. Saya sangat bahagia sekali loh. Dari tadi ngobrol banyak hal, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok inspirasi Mbak Eni. Semoga cepat dapat pasangan, bisa berkeluarga sakinah mawaddah. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi jadinya.
Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.